Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Rambal 2, mata kuliah teori grup. Kami akan memaparkan materi terkait sifat sederhana grup. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Dengan saya, Filia Intania Rosi dengan NPM 2440306111 dan rekan saya Regina Yasmin dengan NPM terakhir 133. Saya Eki Priscilla dari dengan NPM terakhir 6066. Saya Raba Syadani dengan NPM terakhir 6030. Baik, langsung saja ke pemaparan materinya. Baik, kita ke materi sifat-sifat sederhana grup. Yang pertama di sini ada sifat inverse. A dikali A inverse sama dengan elemen identitas E, dan A inverse dikali A itu juga sama dengan elemen identitas E. Nah, itu artinya setiap elemen dalam grup memiliki inverse atau kebalikan yang jika dioperasikan menghasilkan elemen identitas. Untuk yang kedua itu ada sifat identitas. A dioperasikan dengan elemen identitas E, hasilnya tetap A, dan E dioperasikan dengan A itu juga menghasilkan A. Nah, ini artinya elemen identitas itu adalah elemen yang tidak mengubah nilai elemen lain ketika dioperasikan. Lalu ke teorema 2.2. Misalkan G suatu grup, maka setiap A himpunan G itu berlaku. Yang pertama, inverse dari A inverse sama dengan A. Ini artinya jika kita mengambil inverse suatu elemen, lalu kita mengambil inverse-nya lagi, maka kita kembali ke elemen yang semula. Yang kedua ini ada inverse dari AB sama dengan B inverse dikali A inverse. Ini artinya inverse dari hasil perkalian dua elemen ini diperoleh dengan membalik urutan elemen dan mengambil inverse masing-masing. Selanjutnya, sifat penghapusan atau kanselasi pada grup. Nah, apabila G adalah suatu grup, maka untuk setiap elemen A, B, dan C yang berada di dalam grup G berlaku dua sifat berikut. Yang pertama, jika AB sama dengan AC, maka B sama dengan C. Ini disebut sifat kanselasi kiri. Karena kedua ruas sama-sama diawali oleh elemen A, kita dapat menghapus A dari sebelah kiri kedua ruas. Hal ini bisa dilakukan karena dalam grup setiap elemen memiliki inverse. Yang kedua, jika AC sama dengan BC, maka A sama dengan B. Ini disebut sifat kanselasi kanan. Karena kedua ruas sama-sama diakhiri oleh elemen C, kita dapat menghapus C dari sebelah kanan kedua ruas, sehingga yang tersisa A sama dengan B. Ketunggalan pada penyelesaian persamaan linear. Jika G suatu grup, maka untuk setiap A dan B anggota G, persamaan X dikali A sama dengan B persamaan kiri, dan A dikali Y sama dengan B persamaan kanan. Masing-masing persamaan ini memiliki penyelesaian tunggal. Oke, selanjutnya sifat-sifat sederhana grup definisi 2.1, yaitu misal G adalah suatu grup A elemen G dan M suatu bilangan bulat positif, maka yang pertama A pangkat M yaitu perkalian A sebanyak M faktor. Yang kedua A pangkat min M adalah A inverse dikalikan M dengan A inverse adalah inverse dari A. Yang terakhir ada A pangkat 0 sama dengan E adalah elemen identitas. Untuk soal yang pertama, diketahui G grup. Buktikan bahwa G abelian jika dan hanya jika AB kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat untuk semua AB himpunan G. Nah, pada soal ini kita diminta untuk membuktikan bahwa grup G itu apakah grup G adalah abelian jika dan hanya jika AB kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat untuk setiap AB himpunan G. Untuk yang pembahasan yang pertama yaitu kita misalkan untuk setiap
AB himpunan G itu berlaku AB kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, karena AB kuadrat itu sama dengan AB, maka AB kali AB sama dengan AABB. Untuk menyederhanakan, kita kalikan kedua ruas kiri dengan A inverse. Menjadi A inverse dikali AB dikali AB sama dengan A inverse dikali AABB. Karena A inverse A sama dengan E, maka diperoleh BA dikali B sama dengan ABB. Selanjutnya kita kalikan kedua ruas kanan dengan B inverse. Menjadi BA dikali B inverse sama dengan ABB B inverse. Karena BB inverse itu sama dengan E, maka BA sama dengan AB. Jadi, untuk setiap AB himpunan G berlaku AB sama dengan BA. Artinya, semua elemen di G ini saling komutatif, sehingga G adalah grup abelian. Soal selanjutnya adalah misalkan G adalah grup dengan sifat bahwa setiap elemennya memiliki A kuadrat sama dengan E, buktikan bahwa G adalah grup abelian. Pembahasannya diketahui untuk semua A elemen G berlaku A kuadrat sama dengan E, maka A sama dengan A inverse. Ambil A, B elemen dari G. Karena A, B inverse sama dengan E, maka A, B inverse sama dengan AB. Tetapi AB inverse sama dengan B inverse dikali A inverse. Karena A inverse adalah A dan B inverse adalah B, maka AB inverse sama dengan BA. Jadi AB sama dengan BA. Maka kesimpulannya G adalah abelian. Baik, untuk contoh soal yang ketiga, yaitu misal G adalah grup dengan operasi biner kali, diberikan elemen A, B, elemen G, buktikan bahwa 1. Jika A kali X sama dengan A kali Y, maka X sama dengan Y. Yang kedua, jika X kali A sama dengan Y kali A, maka X sama dengan Y. Langsung saja kita ke penyelesaiannya. Nah, karena G adalah grup, maka setiap elemen itu memiliki inverse dan operasinya bersifat asosiatif. Untuk yang pertama, jika A kali X sama dengan A kali Y, maka X sama dengan Y. Nah, karena setiap elemen itu memiliki inverse, kita kalikan kedua ruas dengan inverse dari A di sebelah kiri, yaitu A inverse kali A kali X sama dengan A inverse kali A kali Y. Dengan sifat asosiatif, yaitu A inverse kali A kali X sama dengan A inverse kali A kali Y. Nah, karena A inverse kali A itu sama dengan E atau elemen identitas, maka E kali X sama dengan E kali Y, sehingga X sama dengan Y. Atau inti dari nomor 1 itu kan diketahui A kali X sama dengan A kali Y. Untuk membuktikan X sama dengan Y, kita menghilangkan A di depan dengan cara mengalihkan inverse di sebelah kiri. Setelah kita kalikan inverse-nya, A akan berubah menjadi identitas E, sehingga yang tersisa hanya X dan Y. Nah, karena E adalah identitas, maka langsung diperoleh X sama dengan Y. Kemudian, yang kedua, jika X kali A sama dengan Y kali A, maka X sama dengan Y. Kita kalikan kedua ruas dengan inverse A inverse, tetapi di sebelah kanan, yaitu X kali A inverse sama dengan Y kali A inverse dengan sifat asosiatif, yaitu X kali A inverse sama dengan Y kali A inverse. Karena A kali A inverse itu sama dengan E, maka X kali E sama dengan Y kali E, sehingga X sama dengan Y. Atau inti dari nomor 2 itu kan diketahui X kali A sama dengan Y kali A. Nah, kali ini kita menghilangkan A di belakang dengan mengalihkan inverse A di sebelah kanan. Setelah kita kalikan inverse,
A juga berubah menjadi identitas E, sehingga yang tersisa hanya X dan Y, dan diperoleh X sama dengan Y. Kemudian, pada kedua pembuktian ini, intinya itu kita menggunakan inverse untuk menghilangkan elemen A. Hal ini menunjukkan bahwa dalam grup itu berlaku sifat pembatalan, yaitu jika A kali X sama dengan A kali Y atau X kali A sama dengan Y kali A, maka X sama dengan Y. Selanjutnya soal nomor 4. Buktikan bahwa jika G adalah sebuah grup dan A serta B merupakan anggota dari grup G, maka inverse dari perkalian A dan B adalah B inverse dikali A inverse. Penyelesaian pertama, kita cek perkalian dari sebelah kanan. Perkalian AB dengan B inverse A inverse sama dengan A dikali B dikali B inverse dikali A inverse. Lalu sama dengan A dikali elemen identitas E dikali A inverse, kemudian sama dengan A dikali A inverse. Dan hasilnya sama dengan elemen identitas E. Kedua, kita cek perkalian dari sebelah kiri. Perkalian B inverse A inverse dengan AB sama dengan B inverse dikali A inverse dikali A dikali B. Lalu sama dengan B inverse dikali elemen identitas E dikali B, kemudian sama dengan B inverse dikali B. Dan hasilnya juga sama dengan elemen identitas E. Karena B inverse dikali A inverse, jika dikalikan dengan AB baik dari sisi kanan maupun sisi kiri, hasilnya adalah elemen identitas. Maka menurut definisi unsur identitas dalam grup, terbukti bahwa inverse dari AB adalah B inverse dikali A inverse. Terima kasih telah menonton pemaparan materi dan pembahasan soal dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.